Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita sampai sekarang. Kita bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami kembali boleh menghadiri renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Tolonglah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan sederhana dan jelas, supaya kami mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pokok pikiran kita pada hari ini adalah tentang Tuhan Yesus bicara tentang dua macam pohon. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Dan ayat yang paralel dengan bagian ini adalah di Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 46. Kita akan baca dalam Matius pasal 7 15 sampai 23 saja. Demikian firman Tuhan. Dapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu juga disebut guru-guru palsu. Mereka adalah orang-orang di dalam gereja, alias orang Kristen. Mereka bukanlah orang Kristen biasa atau anggota jemaat biasa, tetapi adalah pemimpin-pemimpin gereja. Mereka adalah pengajar-pengajar atau pengkhotbah-pengkhotbah yang mempunyai kedudukan terhormat dalam gereja atau jemaat. Mereka disebut nabi, suatu jabatan yang sangat dihormati pada zaman awal gereja. Untuk menilai seseorang nabi atau guru, apakah dia guru atau nabi yang sejati atau palsu, dapat dinilai dari kehidupannya, bukan dari penampilannya. Tuhan Yesus menyebut mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Domba adalah binatang yang jinak, yang lemah lembut, tetapi serigala adalah binatang buas yang suka memangsa binatang-binatang yang lain, yang lemah. Tuhan Yesus berkata, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Semak duri tidak akan menghasilkan buah anggur, rumput duri tidak mungkin menghasilkan buah ara. Orang yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Orang yang jahat akan menghasilkan buah yang jahat. Saudara sekalian,
yang menyedihkan hati kita adalah guru-guru palsu ini sudah ada sejak zaman rasul-rasul sampai saat ini. Bahkan pada akhir zaman guru-guru palsu itu akan bertambah banyak. Tidak ada satu zaman yang tidak ada guru palsu. Dalam perumpamaan gandum dan lalang yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian ayat 36 sampai 42 menjelaskan atau memberitahukan kepada kita, Tuhan membiarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai baru dipisahkan. Gandum disimpan dalam lumbung, lalang akan dibakar. Demikianlah Tuhan membiarkan guru palsu dan guru sejati hidup bersama. Tetapi pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, guru palsu itu akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Penampilan guru palsu dan guru palsu sama seperti guru sejati. Mereka memanggil nama Tuhan. Mereka mengajar dalam nama Tuhan. Mereka mengusir setan dalam nama Tuhan. Mereka melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Pelayanan mereka luar biasa. Hasil pelayanan mereka juga luar biasa. Namun Tuhan berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bagaimana mungkin nabi palsu itu dapat melakukan mujizat? Saya berpendapat mereka dapat melakukan mujizat itu karena mereka diperalat atau ditipu oleh iblis. Karena iblis mempunyai kekuatan, kemampuan untuk melakukan mujizat. Rasul Paulus telah mengingatkan kita demikian di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. Demikian. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayanannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi di sini Paulus mengingatkan kita, iblis bisa menyamar sebagai malaikat yang terang. Dan juga pelayan-pelayanannya juga akan menyamar sebagai pelayan-pelayan yang terang. Tentu hal ini dapat terjadi karena Tuhan mengizinkan. Tuhan dapat memakai siapapun untuk melakukan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya atau rasulnya keluar untuk memberitakan Injil. Dan mereka dilengkapi dengan kuasa untuk melakukan mujizat, mengusir setan. Dan saudara sekalian, Iskariot adalah salah satu di antara mereka. Yudas Iskariot dapat melakukan mujizat-mujizat seperti rasul-rasul yang lain. Padahal Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat, seorang rasul palsu. Bagaimana kita menilai seseorang? Apakah dia itu guru atau nabi palsu atau nabi atau guru yang sejati? Tuhan Yesus mengajar kita menilai dari kehidupannya, yaitu dari kehidupan sehari-hari mereka. Kita tidak boleh menilai mereka dari pelayanan atau hasil pelayanan mereka. Dari apa yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus, dapat kita lihat nabi-nabi palsu atau guru palsu itu dapat melakukan mujizat, mengusir setan. Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang yang melakukan kejahatan. Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang yang tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Orang yang masuk kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dengan demikian, nabi-nabi palsu itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam surga. Secara praktis dan sederhana, kita dapat membedakan guru atau nabi palsu itu dengan nabi atau guru yang sejati dalam kehidupan sehari-hari.
Di dalam hal apa? Dalam hal motivasi. Seseorang melayani Tuhan dalam gereja. Apa motivasinya? Untuk Tuhan atau untuk kepentingan diri sendiri? Dapat kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua adalah dalam hal keuangan. Apakah mereka adalah orang yang cinta uang, tamak akan uang, atau menjadikan uang itu sebagai nomor satu di dalam pelayanannya? Kita bisa melihat penilaian mereka itu tentang uang. Yang ketiga adalah hal kehidupan suci dalam relasi laki-laki dan perempuan. Apakah ia itu menjaga kesucian? Jika seorang tidak setia kepada suami atau istrinya, sudah pasti orang tersebut bukanlah hamba Tuhan yang sejati. Kemudian dalam hal kekuasaan, dalam hal kedudukan, jabatan, kemuliaan, apakah mereka selalu ingin disanjung, dihormati? Saudara sekalian. Kemudian adalah di dalam hal mencintai dunia ini. Atau kenikmatan dunia ini. Hidup dalam kemewahan. Atau mereka hidup dalam kesederhanaan. Salah satu ciri nabi guru yang palsu adalah mencari keuntungan dari pelayanannya. Menghimbau jemaatnya memberi persembahan sebanyak-banyaknya. Membayar perpuluhan dengan rajin. Tetapi uangnya itu, persembahannya itu masuk ke kantong pribadinya. Bukan untuk pelayanan. Nah, di zaman gereja pertama, di abad yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus mengabar Injil kemana-mana. Sehingga di mana-mana ada orang percaya atau disebut jemaat. Pada waktu itu juga banyak guru-guru atau nabi-nabi pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Mereka bersaksi keliling. Dapat kita lihat di Kisah Rasul dalam surat-surat rasul-rasul yang lain. Nah, pada waktu itu, gereja-gereja Tuhan ada di mana-mana di Asia pada waktu itu, saudara sekalian. Jadi banyak orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk mengabar Injil. Mereka disebut guru-guru atau nabi-nabi. Keliling mereka itu mengabar Injil. Nah, saudara sekalian, tentu di antara mereka ada guru yang sejati atau nabi yang sejati, juga ada nabi-nabi yang palsu yang mencari keuntungan dari jemaat. Nah, untuk memberi petunjuk kepada jemaat, maka rasul-rasul telah menyusun satu buku yang disebut Didache. Didache ini sudah ada pada zaman abad yang pertama. Memberi petunjuk kepada jemaat bagaimana sikap mereka itu terhadap guru-guru atau nabi-nabi yang datang mengunjungi mereka. Di antaranya adalah jemaat atau orang Kristen pada waktu itu harus menerima guru-guru itu. Harus menyambut mereka. Memberi mereka makanan yang mereka butuhkan. Karena guru-guru ini adalah orang-orang yang memberitakan Injil keliling. Mereka bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk pelayanan. Maka itu jemaat harus menerima mereka dan memberi mereka makanan. Ya, pada waktu itu makan roti. Ya, kita di Indonesia ini tentu makan nasi ya. Nah, saudara sekalian, jadi artinya mereka harus menyambut guru-guru itu, nabi-nabi itu dengan menghormati mereka, dengan menyediakan makanan untuk menyambut mereka supaya mereka dapat melayani dengan baik. Tetapi ada batasnya. Mereka itu guru itu hanya boleh menginap 1 hari saja. Paling banyak 2 hari. Tidak boleh 3 hari. Jadi mereka harus keliling kemana-mana. Dan satu hal lagi, mereka itu guru-guru itu tidak boleh minta uang kepada jemaat. Kalau mereka minta uang dari jemaat, berarti itu adalah guru palsu. Guru-guru penipu. Nah, saudara sekalian. Nah, guru-guru palsu dan ada sepanjang abad gereja. Dari dulu sampai sekarang.
Bahaya mereka adalah mengajar hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, merusak iman umat Tuhan. Mereka juga mencari keuntungan dari jemaat yang dikunjungi mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kita, waspadalah terhadap nabi atau guru palsu itu. Mereka menyamar seperti domba, tetapi padahal mereka itu adalah serigala yang buas. Dari kehidupan mereka itulah kita dapat mengenal mereka. Apakah mereka guru palsu atau guru yang benar? Mereka nabi yang palsu atau nabi yang benar, yang sejati? Nah, saudara sekalian, dari kehidupan mereka lah. Jadi bukan menilai dari keberhasilan pelayanannya. Nabi-nabi palsu itu dapat melakukan mujizat. Saudara sekalian, hebat benar saudara sekalian, sehingga banyak orang Kristen terkecoh oleh mereka. Saudara, seperti tadi saya katakan, mereka dapat melakukan mujizat karena mereka diperalat oleh iblis, menipu jemaat. Memang Tuhan mengizinkannya. Oleh sebab itu mari kita waspada. Pada akhir zaman ini banyak muncul guru-guru palsu. Kita harus waspada. Lihatlah kehidupan mereka, penilaian mereka. Lalu kita melihat motivasi mereka melayani Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan atau mencari keuntungan bagi pribadi sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang masuk di dalam jemaat, yang menipu jemaat. Oleh sebab itu kami mohon Engkau beri kami kewaspadaan supaya kami membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon lindungilah gereja Tuhan, umat Tuhan pada zaman ini. Jangan sampai mereka itu ditipu oleh guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu yang begitu hebat melakukan mujizat-mujizat, melakukan pelayanan yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga. Kami ingin mawas diri, introspeksi diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh melayani Engkau atau kami adalah nabi-nabi palsu. Tolong kami Tuhan, setia kepada Engkau, melayani Engkau dengan sejujur hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.